Setiap organisasi memulai arah pengembangan strategisnya dari fondasi yang paling mendasar, yaitu visi dan misi. Visi memberikan gambaran masa depan yang ingin dicapai, mencerminkan cita-cita jangka panjang organisasi, serta menjadi aspirasi kolektif yang menuntun arah seluruh aktivitas bisnis. Sementara itu, misi menjadi penjabaran operasional dari visi, berisi tujuan inti organisasi, ruang lingkup pelayanan, serta nilai yang ingin diberikan kepada pemangku kepentingan dalam konteks pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi. Visi dan misi tidak hanya menentukan target bisnis, tetapi juga orientasi transformasi digital yang akan dikejar. Tanpa visi dan misi yang jelas, organisasi akan kesulitan merumuskan strategi TI yang tepat, sehingga arah investasi teknologi berpotensi sial-sial dan tidak memberikan nilai tambah. Dengan landasan visi dan misi, organisasi mulai memasuki proses strategisi atau T sebagai upaya untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan mengintegrasikannya dengan peran teknologi. Proses ini mencakup analisis menyeluruh terhadap lingkungan internal dan eksternal bisnis untuk memahami tantangan, peluang, sumber daya, dan faktor operasional yang memengaruhi posisi organisasi. Di saat yang sama, lingkungan internal dan eksternal C atau T juga dianalisis untuk menilai kesiapan infrastruktur T, kompetensi STEM, daya manusia, arsitektur aplikasi, serta kecenderungan inovasi teknologi di industri. Hasil analisis tersebut mengarah pada terbentuknya 3 keluaran utama: strategi bisnis, strategi manajemen C atau T, dan strategi teknologi informasi, serta perencanaan portofolio aplikasi yang terarah untuk mendukung transformasi organisasi. Agar strategi yang dirumuskan lebih komprehensif, organisasi melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis ini membantu organisasi memahami posisi kompetitifnya secara objektif dan menyusun langkah C atau T yang tepat dengan memperkuat keunggulan, meminimalkan kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengantisipasi ancaman. Dengan demikian, SWOT berperan sebagai filter yang merasionalisasi strategi C atau T agar benar-benar sesuai dengan kondisi real organisasi. Setelah strategi bisnis dan TI dirumuskan, tahap penting yang memastikan keberhasilannya adalah strategic alignment atau penyelarasan strategis. Proses ini bertujuan untuk menyatukan tujuan bisnis dan peran TI, sehingga keduanya tidak berjalan terpisah, melainkan saling memperkuat secara sinergis. Penyelarasan ini memastikan bahwa setiap proyek, investasi, kebijakan, dan pengembangan TI memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian target bisnis. Dengan adanya strategy alignment, T berubah dari sekadar fungsi pendukung menjadi katalis keunggulan dan transformasi organisasi. Untuk mengukur sejauh mana strategi berjalan, Balance Scorecard digunakan sebagai kerangka evaluasi kinerja. BSC menerjemahkan strategi ke dalam indikator performa yang terbagi dalam 4 perspektif keuangan: pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Melalui pendekatan ini, organisasi dapat memantau efektivitas pelaksanaan strategi C atau T secara menyeluruh dan berimbang. Agar strategi dapat dijalankan dan terukur dengan efektif, organisasi membutuhkan sistem tata kelola perusahaan. Enterprise governance memastikan manajemen risiko, kepatuhan, pembagian kewenangan, pengawasan internal, serta kontrol kebijakan berjalan dengan disiplin dan transparansi. Dengan tata kelola perusahaan yang kuat, organisasi dapat menghindari ketidakefisienan sekaligus menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Dalam konteks tata kelola kemudian diperkuat dengan framework COBIT 2019 yang menjadi standar global dalam governance dan manajemen TI.
Ciobit menyediakan struktur proses, kontrol, serta panduan yang membantu organisasi mengelola aset TI secara optimal, aman, dan bernilai bisnis. Dengan kerangka COBT sebagai panduan, organisasi mengimplementasikannya ke dalam proses-proses T sehari-hari, mulai dari keamanan informasi, manajemen layanan, pengelolaan risiko, pengembangan aplikasi, hingga pengelolaan infrastruktur. Dokumentasi dan SOP menjadi dasar agar proses T berjalan efektif, stabil, dan responsif terhadap kebutuhan bisnis. Ketika proses TI sudah berjalan, organisasi memerlukan audit tata kelola untuk menilai efektivitas pengendalian, kepatuhan terhadap standar, dan pencapaian target strategis. Audit menghasilkan penilaian sekaligus rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas tata kelola TI secara berkelanjutan. Tahap akhir adalah penilaian tingkat kapabilitas atau maturity level proses T. Capability level menggambarkan seberapa matang proses TI dikelola, mulai dari level dasar hingga level optimal yang berkelanjutan dan inovatif. Evaluasi ini menjadi dasar untuk menyusun roadmap peningkatan kapabilitas di masa depan, sehingga TI tidak hanya berjalan tetapi berkembang dan menjadi kekuatan strategis organisasi, governance today, innovation tomorrow. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi untuk konten berikutnya.